Ada dimensi yang bisa ditembus sama dunia tipu-tipu juga. Wah, ngalamin. Ini kayaknya kita akan membahas nih, ya semuanya. Hai, ketemu lagi di YouTube Ade Bakti Channel. Bersama aku Ade. Aku Bakti. Kali ini kedatangan bintang tamu yang Super spesial. Super natural nggak sih? Super natural ya. Lainnya ya, nggak usah berpanjang lebar, langsung kita arahkan aja kameranya ke arah Tara. Hai, bersama aku loh yang deg-degan. Ada Frisly di sini. Welcome Frisly. Terima kasih udah berkunjung ya ke Ade Bakti Channel. Kita terjebak di dunia maya, dunia Iya betul. Dunia antariksa itu dan sih lain-lainnya ya. Lebih ke dunia lain kan. Dunia lain Kalau ya. aku, Kamu kan dunia lain ya selalu ya. iya, jadi ada dimensi yang bisa ditembus Tapi sama dunia enggak. tipu-tipu juga. Wah, ngalamin. Ini kayaknya kita akan membahas nih, ya semuanya. Nah, kalau misalnya udah ketemu sama Frisly ini kan identiknya tuh yang emang sekarang lagi marak ya dibahas orang ya, dengan dunia-dunia lainnya, dengan dunia-dunia horornya ya kan. Aku sih udah banyak sering referensi lihat di YouTube juga, di tayangan, di tulisan-tulisan juga. Kalau mengenai Frisly ini kan bisa dibilang kamu punya indra keenam lah gitu ya, iya kan? Iya betul. Ya anak indigo atau indra keenam ya masih bagus deh indra keenam, jangan sampai indra ke ens ya. Iya, kalau itu agak repot indranya ya kan. Betul. Nah makanya tapi kamu sendiri tuh dengan sebutan seperti itu tuh gimana Frisly? Sebenarnya kalau dari Frisly pribadi, aku tuh nggak mau dikenal sebagai Frisly anak indigo. Yeah. Tapi title itu datang dengan sendirinya ketika orang tuh nangkepnya, oh kamu udah sering menjadi apa ya, kayak mediator. Terus juga kamu juga menceritakan tentang di tempat ini ada apa, terus kira-kira ada apa, kamu ngelihat aku, siapa yang jagain aku gitu-gitu. Terus kamu ngebaca aku gimana, jadi orang tuh menanggapi itu dengan perkembangan apa ya, teknologi. Orang-orang tuh nangkepnya itu indigo. Sebenarnya kalau ngebahas tentang anak yang bisa melihat atau orang yang bisa melihat, dari zaman dulu kayaknya kerajaan juga ada. Iya. Sekarang yang jadi bilang gitu pun ada ya. Ada. Tapi gara-gara ya udah nempel sama title anak indigo, jadi ya udah terima nggak terima gitu. Kalau misalnya dengan title itu ada kayak orang kan bilang enak dong punya kelebihan, tapi kalau menurut kamu sendiri jujur Li gimana? Jujur Li nggak enak guys. Jujur. Iya, karena sebenarnya enak gak enak. Enaknya itu ketika aku sadar kalau kemampuanku ini bisa kita buat untuk membantu orang lain. Jadi in positive way aku bisa bener-bener ngebantuin, jadi dapat pahala juga. Tapi negatifnya adalah aku tidak bisa merasa aku tuh normal. Aku nggak pernah ngerasa diriku normal yang pertama. Yang kedua, aku ngerasa tuh tetap apa ya, ketika kita lagi ngobrol kayak gini, aku tetap ada distraction dari mereka. Masa? Ini lagi ada nongol gitu ya? Pasti gitu. Kapan aja? Iya, kapan aja dimanapun. Jadi kalau misalnya emang tempatnya menurut aku kayak aduh aku agak deg-degan nih, misalnya aku lagi ke villa mana kemana, lumayan ngeganggu karena aku tidak akan enjoy sama suasana di sana, keadaan kayak misalnya kita datang mau liburan, pasti ada aja gangguan. Yang ketiga adalah ketika kita bertemu sama orang yang mungkin sepaham, mereka tuh malah jaga jarak, kayak bikin gap antara aku. Barrier gitu ya? Iya, barrier. Oh, bukan misalnya nyambung enak gitu, enggak? Ada yang nyambung, ada yang enggak, Kak. Jadi kadang tuh misalnya nih, Kak Ade bisa, kita manggilnya kakak kali ya, karena umurnya nggak beda jauh dong. Kita kan teman-teman bimbel gitu kan. Jadi aku sama kakak, terus kakak tahu nih, oh Frisly bisa baca, oh apa lo mau baca gue ya, kayak gitu loh. Padahal enggak gitu, tidak semua orang bisa melihat kayak segamblang itu tuh enggak. Ada yang bawaannya jadi kayak memproteksi, nih gue tahu nih Frisly, jangan sampai dia nanti sok-sok baca gue. Iya, gitu. Padahal kamu ya fan-fan aja, ketemu ya ketemu aja gitu. Nggak semuanya mau gue bacain kali. Di kata perpustakaan kali ya. Kan juga takut dibacain. Oh tenang, kalau Mas Bakti kita bacanya tentang jadi kapan Mas kita project bareng gitu. Beda kan? Ini kayaknya udah ada pesan-pesan sponsor ya, pihak-pihak yang terkait ya. Jangan lupa ya gitu. Aduh, mensaksikan aja. Aku ngikut aja. Nah terus kalau yang aku mau tanya nih, kalau kamu tuh tipikal dengan teman kecil kamu ya, si Marsha ini yang udah sering dibahas sama orang. Kasih tahu dulu itu teman kecil namanya Marsha. Udah banyak yang tahu. Itu udah viral. Tapi siapa tahu ada yang nggak tahu. Oh iya, jadi Frisly ini coba diceritakan deh. Punya teman kecil yang super spesial dan unik namanya Marsha, which is bisa di. Jadi
Marsha itu sebenarnya makhluk yang tidak terlihat juga sama Iya. seperti mereka, dan dia itu mengaku kalau dia itu jin. Jadi dia itu bukan si Marsha yang pada saat itu mengalami dibunuh gitu Oke. sama ayahnya, tapi dia adalah jin yang menyaksikan kejadian itu, lalu dia merekam dan menjadi dia gitu. Nah, Oke. pada saat aku kecil itu memang aku tinggal di rumah yang memang masih rumah Belanda, cuma diubah dicat sama mama. Tapi Itu di waktu mana itu kalau boleh tahu? di Tangerang, Oke. lupa jalan. Iya, pokoknya terus masih oke. masih deretannya tuh, jadi aku inget banget kalau nggak salah ada 5 rumah Belanda yang rumahnya tuh gede banget, rumahnya gede, terus di bawah tangganya itu pasti ada gudang. Kakak ngerti nggak sih kalau film horor biasa ada tuh Iya, tahu. di bawah tangga ada Kayak- gudang. Iya, benar, Nah, benar. Betul, kayak gitu-gitu kayak Terus suka ada kita ngumpet-ngumpet tuh. Nah, Ah. itu. Jadi aku ketemu sama si sosok anak kecil yang dia tuh ngumpet di bawah. Nah, dulu Frisly kira itu tuh normal kayak tetangga aku Oh, gitu. emang orang gitu ya? Orang. Jadi aku ngikutin dia, aku main, dan aku tuh diajarin nyanyi lagu Twinkle Twinkle di usia 3 tahun kata mama. Jadi tiba-tiba aku nyamperin mama, ini cerita dari mamaku. Iya, iya. Jadi tiba-tiba aku nyamperin mama, ngomong, mama Twinkle Twinkle. Jadi mama kayak, anak gue iya, siapa yang ngajarin? Aku punya yang ngejagain aku, tapi aku bisa manggil dia teteh. Oke. Nah, pada saat mama nanya, siapa yang ngajarin kakak gitu, aku jawab kakak gitu. Jadi mama kayak, kakak sebutan dari mana tuh, kakak tuh Siapa apa tuh? siapa gitu kan. Tapi mama masih nanggepin yang namanya anak kecil, Bener, betul, bener, bener. wajar lah kayak gitu. Padahal sebenarnya kemampuan indigoku ini turunannya dari mama. Tapi mama belum mudeng mungkin. Udah mudeng, tapi mama berusaha menjadi orang tua normal yang Oke, yang enggak, enggak jangan lah. sampai Iya, anak iya, aku ngalamin hal yang sama kayak apa Iya. yang mama alami, Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi Marsha itu memang benar-benar makhluk yang menyerupai seperti anak kecil Belanda yang meninggal karena dibunuh papahnya, dan dia itu benar-benar ngajarin Frisly untuk cara berkomunikasi sama mereka itu tidak seperti aku ngobrol sama kakak sekarang. Jadi kayak dia tuh ngomong, Fishy, apabila kamu ngomongnya kayak kamu ke teman, nanti kamu dikatain orang. Tapi kamu ngomong sama aku dari dalam hati aja ya. Jadi aku tuh ngomong kayak, Marsha, aku mau kamu pindah ke sampingku gitu. Tiba-tiba dia pindah. Aku ngerasa kayak, wah, waktu kecil sih aku ngerasa, wah, aku punya kekuatan super nih gitu. Anak kecil ya, Iya. maksudnya tuh nggak ngomong terus Dia bisa tahu gitu. Tapi aku tuh baru sadar dia itu hantu tuh di usiaku 8 tahun. Aku kelas 3 SD. Jadi aku kelas 3 SD, itu aku 8 tahun, aku baru ngelihat sosok yang lumayan serem banget menurut aku. Karena aku ngeliat kepala buntung di depan mata, tapi melek. Di situ aku baru sadar kalau, oh, nggak mungkin, manusia normal itu nggak akan nggak bisa. akan bisa kayak gitu. Iya, tapi di situ pun Marsha tuh bener-bener kayak meyakinkan aku kalau tidak, kamu tidak boleh takut ya. Kalau kamu takut, mereka makin jahat, mereka nyamperin, mereka makin apa. Disitulah aku baru ngerti kalau, oh, ternyata kayak gini ya cara berkomunikasi sama mereka, cara untuk menanggapi mereka yang minta tolong. Kayak Iya. gitu. Jadi bisa dibilang Marsha itu sahabat aku banget, Kak, yang ya 25 jam kalau bisa tuh pasti tahu. Dan ikut terus. Ikut terus. Ada nih? Ada dong. Oh, enggak. Kalau ada yang bisa ngelihat pasti tahu Ada. Marsha sekarang di mana, di tengah-tengah aku sama Kak Ade. Oke. Usia berapa Marsha? Marsha tuh 7-8 tahun. 7-8 Kalau tahun ya. dilihatnya, tapi dia memang lumayan tinggi untuk anak kalau dibandingin Seusiaan anak itu ya. seusia 7 tahun tuh dia jauh lebih tinggi. Ini apa bangsa apa Belanda? Belanda, Belanda, banget, Belanda, bule tapi banget. mama dia tuh Indonesia. Jadi memang dia menceritakan tentang dia tinggal di mana, dulu keadaan Indonesia pada saat dijajah seperti apa. That's why aku suka banget sama sejarah. Aku suka banget. Karena kadang aku ngerasa amazed gitu, Kak. Apa yang aku baca di buku, Sama. iya, dan kadang apa yang aku dapat secara langsung tidak ada di buku. Jadi aku ngerasa kayak, wah, ternyata seru ya. Ini ya gitu loh. Gitu. Terus kalau misalnya kayak kita nih sendiri termasuk keluarga yang pencinta, kalau boleh bilang pencinta film horor gitu. Jadi dia nih terutama tuh nggak bisa melek tuh, apalagi nonton malam tuh kalau nggak film horor. Jadi emang kita termasuk anak-anak kecil dari kecil tuh kayak kita tuh suka film model Insidious ya. Iya, Jadi situ karakternya betul. itu yang dia bisa masuk ke dunia lain dalam kondisi tidur gitu kan. Terus juga ada yang modelannya tuh berinteraksinya ya kayak kamu juga ya, punya teman yang kasat mata. Jadi yang pertanyaan aku adalah, kalau kamu sendiri tuh saat ini ya dengan kondisi kamu ini, punya nggak sih rasa takut? Punya.
Aku tapi jauh lebih takut menghadapi orang yang punya kemampuan yang sama. Contohnya bisa dikatakan dukun. Jadi sebagai anak yang mempunyai kekuatan seperti ini, aku yakin siapapun teman-teman yang punya kekuatan seperti ini, kita itu dihadapin sama dua pilihan. Kamu mau ke hitam atau putih? Iya. Karena aku bisa memperdaya mereka yang bisa aku lihat untuk menyakiti manusia, gitu logikanya. Karena memang sebenarnya jin itu tidak mungkin bisa menyentuh kita atau nyekek kita. Tapi jin akan jauh lebih kuat ketika kita tuh yakin kalau oke, gue percaya Tuhan, tapi gue juga percaya lu tuh bisa ngasih gue duit, lu bisa ngasih gue keturunan, lu bisa ngasih gue umur yang panjang. Itu membuat kekuatan dia jauh lebih besar sampai akhirnya dia bisa untuk memperdaya kita. Contohnya nutup mata pada saat kita nyetir, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya kita mengalami kecelakaan atau sakit-sakit yang nggak masuk akal lah. Aku lebih takut sama dukun. Tapi kalau sama jin, ya enggak. Karena derajatnya lebih tinggi. Betul, jauh kok. Ketika kita berani, ternyata mereka tuh ciut. Mereka akan menjauh. Jauh, kabur dia. Iya, karena sebenarnya mereka itu nggak punya bentuk, Kak. Tapi bener nggak sih kalau yang orang-orang bilang tuh mereka tuh suka mengganggu orang yang emang basically tuh takut sama mereka? Iya. Bener. Iya. Dan mereka bisa men-sense rasa takut manusia. Betul. Jadi makanan mereka itu sebenarnya perasaan takut dari kita. Iya kan soalnya kan ada kayak di film. Iya bener. Iya. Kan? Jadi ada, Itu dia dia. selalu mengambil dari ketakutan kita. Betul. Misalnya gue takut sama hewan ini atau gue takut sama melihat apa. Nah, ntar pada Dia saat akan itu menjadi- dia akan menunjukkan itu sehingga kita padahal nggak ada gitu Iya, kan. betul. Karena sebenarnya kalau dibicarakan tentang setan itu kan kalau yang Frisly tahu ya, Iya. setan itu lebih ke sifat manusia. Tapi kalau jin itu memang dia diciptakan bersamaan, ya di agama kita ada Iya, iya. diciptakan memang bersamaan dengan manusia, diciptakan juga bahkan jauh sebelum kita. Oke. Tapi dia itu tidak mempunyai bentuk. Justru jin itu akan menjadi bentuk ketika kita ngebayangin. Contohnya aku nakutin kakak, hati-hati deh. Di belakang kakak ada perempuan, mukanya hancur gini-gini. Secara nggak langsung alam bawah sadar kakak tuh akan membayangi, memberi visual terhadap omongan itu kan. ada cewek nih, Ini kayak gini nih. Sampai akhirnya dia menjadi bentuk dan itulah yang bakalan kita tangkep atau kayak penampakan kayak gitu. Oke, ya. Kalau dia sendiri tuh kadang-kadang kalau kayak aku takut, dia bilang Enggak. aku lebih takut sama manusia ketimbang Bener. sama hantu. Perampok. Bener. Mendingan gitu ya. nggak apa-apa deh hantu daripada Oh, di kalau rumah orang gitu. jahat kan bisa nyakitin manusia Betul. secara langsung deh. Atau sebenarnya ada orang baik yang pura-pura baik untuk melangsungkan niat jahatnya. Niat jahat, iya. Bener. Banyak kan kita temuin kayak gitu, Iya Kak. benar. Aku di rumah tuh kalau tengah malam bunyi apa, aku justru bawa ya bawa benda gitu ya buat mukul. Jaga-jaga gitu ya. Jaga gitu ya. Kalau dia lebih takut misalnya perampok Iya, benar. Setan aku samperin malah gitu. Iya benar. Kalau Tapi setan benar. tua, iya. Karena setan nggak mungkin bisa untuk lama gitu. Iya. Jadi kalau penampakan mungkin kan banyak juga nih orang-orang di YouTube yang kadang tuh salah paham. Penampakan kok bisa sih Kak 1 Iya, jam bener. kuat gitu ya. 1 jam nongol. Bohong, itu udah pasti bohong. Karena sebenarnya viral tuh bohong. iya, karena sebenarnya jin itu dia bisa menunjukkan secara fisik, tapi itu cuma sepersekian detik kayak atau sekelebat. iya atau beberapa menit, tapi nggak mungkin lama. Karena sebenarnya semakin dia menunjukkan fisiknya dan dilihat manusia, Iya. mereka semakin lengah. Oh. Gitu. Sebenarnya nggak mau kelihatan. Gak mau sebenarnya. kelihatan karena menyerangnya tuh pikiran. Iya. Iya kan? Masuk lagi. Sama kayak ada dulu Iya. ada dulu film Nicole Kidman juga. Jadi selama nonton itu kita nggak tahu kalau ternyata dia itu sebenarnya hantu. Oh, oke. Dia merasa terganggu dengan suara-suara yang kita pikir wah dia dihantui. Ternyata di ending film dia yang hantunya, dia tinggal dia. Betul. Jadi sebenarnya dia juga takut sama kita. Dia punya dunia sendiri. Dia punya mereka dunia sendiri yang pada saat kegiatan. kita datang tiba-tiba pindah ke rumahnya dia merasa kayak Lah, ada apa nih? terganggu Kenapa nih, nih? gue takut nih. Jadi sepanjang film kita pikir dia dihantui, ternyata justru dia yang hantunya gitu. Makanya kayak oh ternyata sebenarnya mereka punya komunitas yang gue kalau pas diganggu tuh ya terganggu tuh karena kalian mungkin mengganggu Kehidupan tata pola mereka. Iya, gitu betul, kan, betul. ya. Berarti itu emang adanya begitu ya. Iya, Jadi adanya kayak gitu. mereka ya lo hidup di sini, gue hidup di sini, kita Betul, hidup lo, lu, masing- gue sebenarnya. gitu kan. Jadi Iya. sebenarnya dia tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengganggu mereka. Mengganggu mereka. Tapi Oke. kadang kalau yang aku tangkap, kenapa banyak jin tuh bisa kayak misalnya kita ngomong, hati-hati di pohon itu pohon keramat, Iya, iya, suka benar. ada genderuwo atau kuntilanak. Kenapa dia bisa sering muncul mengganggu orang yang lewat? Hah. Karena dia sudah diyakini sebagai sosok yang kuat.
Jadi kalau kita udah ngeyakinin makhluk itu kuat, dia jauh lebih merasa kalau kita nggak ada apa-apanya. Nantangin. Ketika ada yang kerasukan, pasti dia kayak mau apa kalian? Iya, Minta iya, apa? iya, iya. Itu sering kayak gitu. Betul. Kalau fenomena kerasukan itu benar. Apa? Kalau Fenomena kerasukan. Benar. Benar. Jadi ada kesurupan sama kerasukan itu beda. Kalau kesurupan itu adalah kita merasakan energi dari mereka yang ada di sekitar kita. Contohnya tiba-tiba kita tuh pengen nangis, pengen teriak, tapi kita sadar kalau ini kita, ini badan gue gitu. Iya, Tapi kalau kerasukan itu kita blank, total nggak inget karena dia itu berusaha masuk ke tubuh kita menggantikan kita. Banyak sebenarnya dialamin sama orang-orang koma kalau di rumah sakit atau di rumah sakit jiwa. Jadi ketika aku ketemu sama orang badannya laki-laki tapi kok di dalam nenek-nenek. Karena sebenarnya jin itu ketika dia masuk ke tubuh manusia dia kan nggak tahu harus apa, makan dan lain-lain tidak bisa normal kayak apa yang kita lakuin gitu. Nah itu juga biasanya pasti orang itu mungkin dulunya belajar ilmu sesuatu yang tidak kuat. Makanya kalau kata orang jadi manusia mau belajar ilmu nggak apa-apa tapi masuk akal. Kalau misalnya enggak jangan ditantangin karena kalau nggak kuat banyak orang yang jadi gangguan jiwa gitu Kak. Nah, kalau sekarang hubungannya kayak model kayak ilmu santet, itu termasuk yang menuju ke arah hitam gitu. Udah hitam dari hitam awal. ya, udah hitam ya. Teluh, santet, terus kiriman-kiriman seperti guna-guna Iya, gitu-gitu itu udah pasti hitam karena sebenarnya orang itu harus tahu misalnya amit-amit orang tahu nama lengkapku, tanggal lahirku, terus secara kejawennya hari apa, Jumat apa gitu ibaratnya mereka tahu secara detail mau menyakiti aku, mereka itu akan mengirimkan jin untuk mata-mata. Jadi aku akan melihat nih kapan ya Kak Bakti lagi drop, capek, kapan Kak Bakti sama Kak Ade lagi cekcok. Nah disitulah momen si dukun masukin gitu. Jadi emang lebih jahat manusia. Lebih jahat manusia bener sebenarnya ya. Jahat banget manusia. Mana sih? Aku Jakarta, mamaku ada Jawa, papaku Bangka Belitung. Jadi emang dari kakekku papa, dari kakek mama dua-duanya tuh orang bisa. Aku padahal udah ditutup Kak. Aku tuh nggak mau sebenarnya kayak ngeliat kayak gitu. Kayak maksudnya dari mama sendiri pun sebenarnya nggak kepengen ibaratnya biar anak gue bisa juga punya gitu. mata batin itu enggak. Mama maunya anaknya tuh punya mata pencaharian. Mata Kebetulan. iya kayak saya juga gitu maunya kan anak saya juga nggak usah lah mata-mata yang lainnya. Dan mata-mata. Benar. Mumpung anget-anget ya. Kita minum wedang jahe. Kita hangat-hangat. Bisa ngelihat apa ya? Kamu ngeliat apa? Nggak bisa lihat. Kamu Tapi ngeliat apa? kalau secara maksudnya kalau kita ngomongin horor sebagai Kak Bakti, Mas Bakti dan juga Kak Ade yang sering keliling lokasi-lokasi. Karena kan kadang lokasi sinetron atau apapun itu juga Pasti ada ada horornya. aja. Iya, benar. Pernah nggak sih ngalamin kayak tiba-tiba nih secara feeling, gue nggak nyaman nih tempatnya kayak gini, kok kelihatannya dari luar bagus, rumahnya rumah bagus, Bisa kadang-kadang. Dia kadang-kadang tapi kok auranya nggak enak ya gitu. nggak. Jadi aku pernah di Bali, aku tuh mau parasailing di Kintamani. Karena aku nggak pernah. Biasanya parasailing tuh di Nusa Dua, kebetulan aku tuh nggak ada anginnya. Jadi terus kata orang-orang itu, oh di Kintamani angin dingin lebih enak. Wah, karena aku dulu kuliah di Bali, jadi aku merasa kayak aku mau menggait ponakan-ponakan waktu, ayo kita ke sana aja parasailingnya, naik di atas angin gitu kan enak ya gitu. Padahal aku sendiri nggak pernah di situ, tapi aku sok tahu aja. Cuman dia gini, ikut nggak gitu. Kamu cewek banget enggak ah. Dia gini, enggak nggak enak gitu. Naik dong aku, gubrak lu aku jatuh. Sampai patah kayaknya. Oh, jadi itu sebenarnya malah Mas Bakti udah ngerasa nggak deh. Aku cewek. Aku kadang sensitif tapi Denial. nggak bisa langsung putusin atau ngomong apa yang tadi di pikiran. Ya, yang aku rasain. Oke. Karena ada. Aku malah godain dia, cemen nih, ayo. Aku berasa kayak kelam gitu, kayak langsung aku ngedrop. Seharusnya kan aku bilang udah jangan, aku paksakan itu jangan. Tapi dia nggak keluar, itu benar. Aku naik pertama kali, gubrak, nabrak bukit Tebing. gitu kan. Landingnya itu tebing. Karena itu angin, aku baru sekali. Tiba-tiba. Karena Kintamani itu ternyata di atas langit itu dingin banget. Kayak freezer. Ternyata bayangan aku tuh enak dong. Kalau dingin kan kita jadi kayaknya enak gitu, Lebih kayak sejuk gitu ya. Tapi ternyata begitu naik ke atas, itu bener-bener kayak gila, kayak gini kali ya freezer rasanya dingin banget. Bener-bener yang kayak gila nih gue kayak aduh gimana nih gue. Jadi pas waktu turun tuh disuruh tarik kiri karena aku udah blank. Blank bener-bener blank. Jadi yang kayak
Aduh, bubrak. Nabrak Dia gini, berarti. aku tuh sebenarnya dari awal tuh udah bilang, kamu kenapa nggak ngomong? Maksud aku Nah, kan itu dia, Ustaz. ngenyusahin orang. Betul, betul, betul. Ya, kalau misalnya minimal dia ngomong kayak gitu, kalau suami ngomong kayak gitu kan pasti aku yang kayak, ya udah deh nggak usah gitu. Udah suami udah ngelarang gitu ya. Aku nggak bilang aku bisa, nggak bisa. Enggak. Kan bisa juga bisa lihat, Iya. cuman nggak tahu pada keadaan. Gitu. Aku tuh justru nanya kayak gitu karena feelingnya aku ngebaca itu dari auranya Mas Bakti, maksudnya secara Ada. feeling Tahu. tipikal orang yang ketika bertemu orang pun Mas Bakti ini ada meeting, ketemu kerjaan atau apapun sama orang, Mas Bakti punya feeling kayak nggak bener deh orang ini, kayaknya dia memang dia bicara sangat amat manis, dia berusaha untuk menarik tapi nggak bener gitu. Tapi Mas Bakti itu terlalu apa ya, terlalu berusaha untuk merubah pemikiran itu ke arah yang positif. Iya. Itu yang aku lihat. Iya sih, benar. Nah, kalau Kak Ade ini pelengkapnya, dia tuh tipikal yang kalau misalnya ngelihat orang lebih ke gue harus observasi dulu orang ini seperti apa gitu. Baru akan menyambungkan itu ke Mas Bakti. Iya, benar. Iya. Bagusnya kayak gitu. Iya kan? Walaupun Kak Ade lebih Bukan. emosionalnya lebih tinggi. Tapi kelihatan ya, padahal kayaknya kalem banget loh aku. Enggak, takut. Karena gini, biasanya kalau misalnya orang yang punya feeling, tipikalnya lebih ke memendam. Tapi ketika orang yang tidak feelingnya itu tidak sekuat cakra ajenanya atau mahkotanya itu tidak terlalu terang, itu dia itu maininnya lebih ke aku akan mengiyakan ucapan orang lain setelah aku merasakan sendiri. Gitu. Ibaratnya kalau Kak Ade lebih ke yang kayak gitu. Tapi kalau untuk merasakan sesuatu kayak di tempat-tempat kurang enak, Mas Bakti pasti ngalamin, pasti ngerasain. Bener. Iya sih kadang-kadang. Kayak ibaratnya lagi diem aja bisa nggak tahu, tiba-tiba aku nggak tahu ya, tapi aku ngeliat Mas Bakti bisa yang kayak di pojokan gini nih gitu, tapi cuma selewat aja karena gitu tidak ya. pernah melihat sosok. Aku suara. Gila ya. Yang sering aku suara dari contoh. Suara. Tapi kadang-kadang dia kayak yang ngelihat orang juga yang kayak itu nggak lama kok gitu. Kamu so tahu, tapi tiba-tiba nanti Bener gitu ya. kamu sih kalau ngomong tuh juga asal. Enggak, aku Bukan kayak seperti itu dia. Seperti ngomong. kamu jangan diomongin. Enggak, maksudnya enggak, misalnya ngeliat orang kayak gitu, kayak pernikahan orang Iya. gitu. Nggak lama gitu. Ngomongnya Ternyata malah bener nggak berapa lama terjadi bubar gitu ya. Jadi kayak ini kayak maksudnya ini bukan menghina. Iya, ya. betul, betul. Tiba-tiba dia out of Ada nowhere, gambaran, iya. Dia out of nowhere dia gini. Kayak nggak lama gitu kan, kayak maksudnya apa sih kamu jangan suka ngedoain orang. Enggak, aku nggak ngedoain, Iya, cuma iya. kayak Apa tapi aku cuma nebak-nebak apa Enggak, ada? emang Itu benar, kayak- emang ada. kayak Apa naluri ada? dia aja Iya, gitu. Ada itunya. Ada, karena masing-masing orang itu sebenarnya memang ada yang ngejagain. Jadi kan aku sering banget dapet DM kayak Kak Frisly, baca dong siapa yang ngejagain aku. Semua orang itu pasti ada yang jagain. Tapi tergantung dia itu hadir untuk selalu nempel sama kita atau secara garis keturunan. I see. Nah, kalau yang ada di Mas Bakti sama Kak Ade memang kebetulan ada dua-duanya. Selalu ada untuk menjaga. Cuma yang satu ini lebih ngasih ke kepekaannya itu lebih ke feeling. Gitu. Makanya feelingnya kuat banget ketika mau melakukan sesuatu Iya, iya. pasti ada gambaran walaupun itu cuma lewat aja gitu. Itu ada.